Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ninjariani dengan NIM 18201213 dan anggota kelompok Amalia Duyanti dengan NIM 18201303. Kami akan membahas mengenai akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq, yang berarti tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah, tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Encyclopedia Britannica Akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti studi sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik dan buruk. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Imam Al-Ghazali, Ibrahim An-Nas, dan Ahmad Amin. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim An-Nas mengatakan bahwa akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dan menurut Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah, dan bila perbuatan itu tidak baik, disebut akhlakul mazmumah. Sumber akhlak ada 2, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia. Tujuan akhlak menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Macam-macam akhlak ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji, membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah SWT, memperhatikan perintah dan larangan agama, menegakkan persaudaraan di dalam Islam, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan dalam setiap pertingkah laku. Ruang lingkup akhlak ada 3, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan akhlak terhadap sesama manusia adalah perlakuan terhadap sesama manusia atau petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan saja. Dan akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Tujuan pembentukan akhlak agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 3 aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Aliran nativisme. Menurut aliran nativisme ini, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam,
yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat akal, dan lain sebagainya. Menurut aliran empirisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor luar. Dan aliran konvergensi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri seseorang, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Unsur-unsur dalam dirinya yaitu insting atau naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan atau kemauan keras, dan hati nurani. Faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia. Unsur-unsurnya adalah lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, dan pendidikan masyarakat. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak, sikap atau perilaku baik dan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa disengaja atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Moral adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akhlak pikiran manusia. Dan etika adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.